We're here because we want to leave. We've left our home without food. Taliban will not allow us to study, build our future. Di tengah hiruk-pikuk perang besar yang melanda Afghanistan selama 2 dekade terakhir, dunia mengenal medan ini sebagai neraka bagi tentara. Bom pinggir jalan, serangan roket, dan perang gerilya Taliban. Tapi di balik semua itu, ada jejak kaki prajurit Indonesia yang berjalan diam-diam, tanpa sorotan kamera, tanpa publikasi. Inilah kisah misi rahasia TNI di Afghanistan, misi yang hampir tidak pernah dibahas, tapi benar-benar terjadi. Afghanistan, negara yang selama 2 dekade menjadi ladang tempur kekuatan militer terbesar dunia. Di sana, ratusan ribu tentara Amerika, NATO, hingga pasukan bayaran swasta berperang melawan kelompok ekstrim seperti Taliban dan ISIS. Rudal ditembakkan setiap hari, bom meledak di tengah kota, dan nyawa manusia hanya dihitung sebagai angka statistik. Tapi, tahukah Anda, di tengah lautan konflik ini, diam-diam prajurit Indonesia pernah hadir di sana. Bukan sebagai bagian dari invasi, bukan untuk menyerang, namun untuk menjalankan misi yang jauh lebih berani, menjaga kehormatan negara, melindungi kedutaan, dan mengevakuasi warga sipil di jantung medan perang paling brutal abad ini. Ini adalah kisah yang tidak akan Anda temukan di berita utama, tapi akan Anda dengar hari ini hanya di update militer. Latar belakang operasi diplomasi di tengah neraka. Saat bom meledak setiap minggu di Kabul, saat negara-negara besar mulai menutup kedutaan mereka dan menarik staf diplomatiknya, Indonesia justru memilih bertahan. Bukan karena kita nekat, tapi karena kita punya prinsip. Selama masih ada satu warga Indonesia di sana, negara tidak boleh pergi. Maka berdirilah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul sebagai simbol kehadiran negara dalam kekacauan. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi serius. Siapa yang akan melindungi kedutaan? Siapa yang bisa mengawal duta besar RI di jalanan yang dijaga oleh Taliban bersenjata RPG? Jawabannya bukan aparat sipil, bukan pula security lokal, tapi prajurit-prajurit terbaik dari Indonesia. Diam-diam, TNI dikirim ke Afghanistan, bukan untuk bertempur, tapi untuk menjalankan misi pengamanan strategis, misi diplomasi bersenjata di tanah yang tak mengenal netralitas. Siapa yang dikirim? Bukan pasukan biasa, mereka bukan tentara biasa, bukan pula dalam jumlah besar seperti kontingen misi perdamaian. Yang dikirim Indonesia ke Afghanistan adalah prajurit-prajurit pilihan dari satuan elite, Kopassus, Paspampres, dan pada fase tertentu juga unsur dari detasmen intelijen TNI. Mereka tidak memakai seragam tempur lengkap, mereka tidak membawa panji kesatuan, karena ini adalah misi senyap. Dalam dokumen, mereka tercatat sebagai staf pengamanan kedutaan, tapi di lapangan mereka adalah tameng hidup yang mengawal duta besar, menjaga perimeter gedung diplomatik, dan memetakan jalur evakuasi. Mereka membawa senjata ringan, khusus untuk pertempuran jarak dekat, alat komunikasi terenkripsi, hingga perangkat pemantauan dini terhadap potensi ancaman. Setiap hari mereka hidup dalam ketegangan, karena satu ledakan, satu peluru nyasar, atau satu penyusupan bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Tapi seperti biasa mereka diam, bekerja dalam bayangan. Karena untuk prajurit Indonesia, kehormatan bukan soal tampil di berita, tapi soal menyelesaikan tugas meski nyawa jadi taruhan. Operasi diam di zona perang. Di Afghanistan tidak ada yang namanya wilayah aman. Bahkan kawasan diplomatik di Kabul setiap saat bisa berubah menjadi medan tempur. Bom bisa meledak di luar pagar, serangan roket bisa menghantam tanpa peringatan, dan satu kendaraan yang salah belok bisa langsung disergap oleh kelompok bersenjata. Inilah medan kerja sehari-hari bagi prajurit TNI yang bertugas di sana. Mereka bukan pasukan tempur, tapi harus siap tempur kapan saja. Mereka harus mengawal duta besar ke pertemuan diplomatik, melewati jalanan yang penuh jebakan, ranjau, dan sniper yang tak terlihat. Mereka juga ditugaskan memantau arus informasi intelijen,
bekerja sama secara diam-diam dengan petugas keamanan dari Turki, Pakistan, bahkan Amerika Serikat, namun tetap menjaga kerahasiaan posisi Indonesia. Salah satu tugas paling berisiko adalah mengawal jalur dari kompleks kedutaan ke Bandara Kabul. Jalur ini sempit, penuh penyergapan, dan sering jadi sasaran bom bunuh diri. Namun berkat keahlian dan disiplin tinggi, pasukan TNI selalu berhasil melintas tanpa kehilangan satupun nyawa. Tidak ada publikasi, tidak ada foto di media, tapi di balik layar, TNI sedang menjaga kedaulatan Indonesia di negeri yang hancur oleh perang. Ketika Kabul jatuh, prajurit Indonesia tidak mundur. Agustus 2021, dunia menyaksikan apa yang tak disangka akan terjadi secepat itu. Kabul runtuh dalam 48 jam. Taliban bergerak cepat. Pasukan Amerika lari dari Afghanistan. Negara-negara besar berebut kabur dari zona perang. Tapi di tengah kekacauan, bendera merah putih masih berkibar di atap Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sementara helikopter militer Amerika Serikat mengevakuasi warga dari atap gedung, prajurit TNI tidak panik, tidak meninggalkan pos. Mereka sudah bersiap, mereka sudah menghitung skenario. Dan ketika perintah evakuasi datang dari Jakarta, mereka bergerak cepat, tenang, terorganisir. Dengan senjata siap di tangan, mereka mengawal Duta Besar RI, staf diplomatik, dan WNI lainnya keluar dari zona konflik. Jalur ke Bandara Hamid Karzai bukan hanya macet, tapi dikepung ribuan orang yang putus asa. Tapi prajurit Indonesia sudah tahu celahnya, melintasi rute alternatif, koordinasi dengan negara sahabat, dan tetap menjaga kerahasiaan posisi. Tidak satupun warga Indonesia tertinggal, tidak satupun terluka. Evakuasi berhasil, dan dunia mungkin tidak tahu, tapi itulah kekuatan prajurit TNI. Mereka tidak butuh tepuk tangan, mereka hanya butuh menyelesaikan misi. Afghanistan memang bukan panggung Indonesia, tapi saat kehormatan bangsa dipertaruhkan, TNI tak pernah mundur. Di negeri yang porak-poranda oleh perang, prajurit kita hadir tanpa suara, tapi dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Mereka tidak butuh publikasi, tidak butuh medali di dada, karena bagi mereka, menjalankan misi adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Mereka datang sebagai penjaga diplomasi dan pulang sebagai pelindung kehormatan bangsa. Dunia mungkin tidak mencatat peran kecil Indonesia di tengah krisis Afghanistan, tapi sejarah tahu bahwa dalam kegelapan Indonesia mengirim cahaya, dan itu datang dari mereka yang memakai baret merah, hitam, dan ungu, dari mereka yang kita sebut Tentara Nasional Indonesia.